Assalamualaikum dan selamat datang di channel Mas Solah. Kembali lagi dengan saya Solah, dan kali ini saya akan membagikan bocoran formasi P3K di tahun 2022 ini. Jadi berapa formasi yang dibutuhkan untuk P3K di tahun ini? Nah, yang saya bahas ini dari sumber terpercaya. Mau tahu dari mana? Tapi sebelum dilanjut, silahkan yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa mengaktifkan lonceng di sebelah tombol subscribe. Karena yang mensubscribe dan mengaktifkan tombol lonceng di sebelah tombol subscribe akan saya doakan semoga lolos menjadi P3K di tahun ini atau tahun depan, atau bahkan mungkin diangkat menjadi PNS. Baiklah, saya akan membahas tentang kebutuhan formasi P3K di tahun ini. Nah, sumbernya itu dari video rapat koordinasi atau rakor di BKD Jawa Timur yang menghadirkan dari Kemenpan RB, dan narasumbernya adalah Bapak Abbas Subagya yang menjabat sebagai Asdep Perancangan Jabatan Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur. Nah, pada rakor tersebut materi yang dipaparkan membahas tentang berbagai macam tentang pemetaan tenaga honorer atau tenaga non ASN di lingkungan pemerintahan. Dan salah satu slide yang saya tangkap adalah ini. Pada slide ini dijelaskan tentang penetapan kebutuhan ASN nasional tahun 2022. Hal ini sudah diatur dalam Kemenpan nomor 264 tahun 2022. Namun Kemenpan ini belum bisa didownload karena belum dipublikasikan secara umum pada instansi di tiap daerah. Nah, kapan Kemenpan ini diterbitkan nanti akan saya bahas di akhir video. Namun inti dari Kemenpan ini adalah pada slide ini dijelaskan bahwa kebutuhan P3K itu kalau di pusat itu ada 95.324. Kemudian di daerah kebutuhannya ada 1.054.276. Kemudian untuk sekolah kedinasan kebutuhannya 8.941, dan khusus untuk Papua dan Papua Barat kebutuhannya adalah 41.888 yang terdiri dari P3K dan CPNS. Jadi yang membuka CPNS di tahun 2022 itu hanya untuk Papua saja. Kalau untuk selain Papua hanya ada P3K. Nah, yang ditekankan pada instansi pemerintahan adalah yang di daerah. Di daerah ini P3K itu ada 1 juta sendiri. Itu terdiri dari 3 jenis, yaitu jabatan P3K guru, P3K tenaga kesehatan, dan P3K jabatan teknis atau selain guru dan tenaga kesehatan. Guru sendiri itu kebutuhannya ada 758.018, sedangkan untuk nakes ada 255.249. Nah, itu bocoran untuk formasi P3K di tahun ini. Nah, selain dua itu ada jabatan teknis. Jabatan teknis itu biasanya di instansi pemerintahan, itu ada 41.009 formasi yang bisa ditempati P3K. Tapi sayangnya di slide selanjutnya yang saya screenshot itu menjelaskan tentang jumlah pengusul, jumlah instansi yang baru mengusulkan dari kebutuhan seluruh formasi. Dari kebutuhan 758.018 formasi guru, itu yang diusulkan dari instansi itu baru 328.853 formasi. Artinya baru 43% yang mengusulkan untuk diangkat menjadi P3K. Masih banyak lowongan di sini. Itu untuk yang guru ya, itu usulan dari Pemda. Sedangkan untuk yang tenaga kesehatan dari 255.249 itu baru diusulkan dari instansi dan Pemda itu 94.168, hanya 37% saja. Padahal pada rakor ini Pak Subagya itu sudah menyampaikan kalau kewajiban dari Menpan itu menyampaikan membuka lebar-lebar formasi seperti video ini. Dari jumlah ini dari sebelumnya hanya 94.000 nih yang masuk. Ya. 94.000, padahal Kemenkes sudah menjanjikan kepada organisasi profesi, ke Pemda-Pemda. Marah nih mereka nanti. Ya. Tapi dari kita sudah aman, kita sudah berikan kesempatan yang seluas-luasnya. Ya, silakan formasinya isi itu yang 255.000 itu.
Padahal ini hanya kita berlakukan tahun ini. Ya, tahun depan berarti mereka itu harus berkompetisi. Kalau marah itu pasti marah. Ya, siap-siap aja kita. Pasti marah, Pak. Termasuk guru tadi. Nah, pada video ini Pak Subagio itu menyampaikan kalau yang tidak ikut pendataan di tahun ini itu akan ikut jalur umum di tahun berikutnya. Itu membuktikan ada dua hal. Yang pertama, tahun depan pasti ada perekrutan lagi. Dan yang kedua, di tahun ini itu seleksinya diprioritaskan bagi tenaga non ASN di lingkungan pemerintahan, seperti itu. Nah, yang berperan penting dalam hal ini adalah instansi pemerintah atau Pemda yang harus memberikan atau mendaftarkan, mengusulkan formasi untuk ditempati. Dari kebutuhan ini yang pendidikan misalnya ada 758.000, berarti kita harus dari pemerintah daerah harus mengusulkan ya untuk memenuhi ini, padahal ini belum ada 50%-nya. Termasuk yang tenaga kesehatan ada 255.000, itu belum ada 50%-nya, baru 37%. Nah, itu yang harus dipenuhi usulannya supaya dapat ditempati oleh P3K yang saat ini menjadi tenaga non ASN atau tenaga honorer. Namun untuk tenaga kesehatan itu tidak termasuk yang dibiayai oleh PLUD ya, PLU atau PLUD, karena itu tidak mempengaruhi penghapusan karena tidak dibiayai oleh APBD maupun APBN. Itu mungkin di video lainnya akan dibahas ya. Nah, sekarang kapan seleksi ini diadakan, seleksi P3K? Nah, pendaftaran P3K itu akan dibuka pada September minggu ketiga dan keempat, seperti slide ini, slide yang saya screenshot ini. Di sini disampaikan pembukaan pendaftaran seleksi CASN pada September minggu 3 dan 4. Sementara ini Agustus akhir, minggu terakhir bulan Agustus adalah penyerahan Kepmen tentang penetapan kebutuhan ASN kepada seluruh instansi pemerintah. Nah, Kepmen ini yang dari tadi saya bahas, ini memang belum bisa di-download karena belum dipublikasi ke instansi daerah. Namun Pak Subagio sudah menyampaikan di acara rakor di BKD Jawa Timur. Jadi saya sudah bisa menyampaikan ini ke teman-teman semuanya. Nanti kalau sudah ada akan saya share di grup Telegram. Linknya ada di deskripsi ya, kalau mau join gratis tanpa biaya. Nah, yang perlu kita lakukan saat ini adalah bagi tenaga non ASN segera daftarkan diri Anda di database-nya BKN. Caranya sudah pernah saya bahas pada video ini. Nah, di video ini bisa klik di atas ini, teman-teman bisa mendaftar di situ, masukkan identitasnya, lengkapi data dirinya, supaya nanti diprioritaskan ikut di tahun ini. Karena apabila tahun ini tidak ikut pendataan, berarti nanti tahun depan ya ikut tes secara umum dengan persaingan yang lebih ketat. Nah, seperti itu. Oleh karena itu teman-teman jangan sampai ketinggalan informasi dan selalu ikuti channel ini dengan klik subscribe dan mengaktifkan lonceng di sebelah tombol subscribe. Like video ini jika kalian suka. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa share ke teman-teman. Saya Sholah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.